Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Gunawan Budi Sulistyo serta teman-teman semua. Pernahkah kalian terpikir, kemana perginya benda-benda yang menopang hidup kita setiap hari? Sebuah benda yang saking biasanya, sampai-sampai kita abai pada eksistensinya. Seperti plastik, bahan-bahan kue, dan kardus makanan. Dari bungkus makanan yang kita beli, sedotan, hingga kantong kresek. Di balik industri yang bernilai miliaran rupiah ini, ada jutaan UMKM di Indonesia yang berjuang di garda terdepan untuk mendistribusikannya. Salah satunya adalah Toko Amar. Namun, mari kita bicarakan sebuah tragedi kecil yang sering terjadi di sana. Bayangkan sebuah skenario. Seorang pelanggan datang, ingin membeli 50 peks kantong plastik untuk hajatan besar besok pagi. Pemilik toko, dengan ingatan manusiawinya yang terbatas, mengangguk yakin. Ada, barangnya ada. Tapi setelah 20 menit membongkar gudang, berdebu, dan penuh keringat barang itu ternyata kosong. Pelanggan kecewa lalu pergi ke kompetitor. Pemilik toko rugi, bukan cuma soal materi, tapi soal kepercayaan. Di era di mana kecerdasan buatan sudah bisa melukis dan roket sudah bisa bolak-balik keluar angkasa, ironisnya masih banyak bisnis lokal kita yang buta terhadap isi gudangnya sendiri. Ini bukan sekadar masalah kehilangan satu atau dua pelanggan. Ini adalah masalah survival, kemampuan bertahan hidup sebuah bisnis di era modern. Oleh karena itu, hari ini kami tidak ingin hanya mempresentasikan sebuah tugas kuliah. Kami ingin membawa sebuah solusi nyata. Lewat proyek transformasi digital dalam pengelolaan inventory pada Toko Amar berbasis website, kami mencoba memindahkan kerumitan tebak-tebakan di dalam gudang, ke dalam satu dashboard sistem yang presisi, cepat, dan transparan. Karena digitalisasi, seharusnya bukan cuma milik korporasi besar, tapi juga hak bagi toko-toko kecil yang menghidupi ekonomi kita. Namun sebelum kita membedah lebih jauh, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok Dev TV dari Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Cimone Tangerang, dengan beranggotakan Iqbal Putra Adiana dengan NIM 192300155. Aliyah dengan NIM 192300721. Sahrul Ramdhoni dengan NIM 192311924. Bersama-sama, mari kita bedah bagaimana teknologi ini bekerja. Pertama-tama kita akan membahas halaman landing page. Di sini kita dapat melihat isi besar dari website Toko Amar, ada logo toko, kegunaan website dan tombol login. Sebelumnya kami membagi dua user yang dapat mengakses website ini, yaitu ada admin selaku kepala toko dan ada kasir yang mengurus transaksi pos pada Toko Amar. Ketika user menekan tombol masuk login yang ada di halaman landing page, sistem akan langsung masuk ke halaman login. Di sini user diminta untuk memasukkan email dan juga password. Pertama kita akan coba untuk masuk ke halaman admin terlebih dahulu. Karena itu untuk email kita akan masukkan admin@gmail.com dan passwordnya yaitu admin123. Lalu setelah memasukkan email dan password, user langsung menekan tombol masuk. Setelah user menekan tombol masuk, sistem akan otomatis masuk ke dalam halaman dashboard karena tadi kita memasukkan email untuk admin maka di sini kita akan diarahkan ke halaman dashboard untuk admin. Di dashboard admin ini berisi dari data total produk YG ada di sistem, total stok fisik dari seluruh produk YG ada, total jumlah barang masuk dan barang keluar, serta ada ranking prioritas restock tinggi dan rendah untuk memudahkan admin mengambil keputusan pada saat ingin melakukan belanja barang bulanan untuk mengisi stok barang yang diambil dari 3 kriteria, yaitu tingkat penjualan, jumlah stok, dan juga keuntungan. Setelah itu kita akan masuk ke halaman produk. Di sini sistem akan memunculkan seluruh tampilan produk yang ada. Di halaman ini ada tombol tambah produk untuk menambahkan produk baru, ada tombol hapus untuk menghapus produk yang ada, dan juga ketika kita klik produk yang sudah ada, sistem akan otomatis mengarahkan kita ke halaman update atau edit produk. Kita akan coba untuk menambahkan satu produk, user bisa klik tombol tambah produk. Setelah masuk ke halaman tambah produk, kita akan mengisi bagian nama produk. Di sini kita ambil contoh dengan mengisi nama produk dengan susu HT 950 ml. Kategorinya kita pilih saja sembako.
untuk supplier akan otomatis terisi ketika kita sudah memilih kategori. Selanjutnya user dapat memasukkan harga modal, harga jual dan stok awal. Kemudian jangan lupa juga untuk menambahkan foto produk di bagian gambar produk. Setelah semuanya terisi, kita tinggal klik simpan produk, dan produk sudah berhasil ditambahkan di halaman produk. Kita akan mencoba untuk mengedit atau update produk. Arahkan kursor ke produk yang mau diedit, klik pada bagian produk tersebut, sistem akan otomatis menampilkan halaman edit produk. Di halaman ini user dapat mengubah informasi terkait produk. Jika user sudah mengedit data produk, user dapat mengklik simpan perubahan, dan produk akan otomatis terupdate oleh sistem pada halaman produk. Untuk aksi hapus, ketika user klik tombol hapus, akan ada notifikasi pop-up yang menampilkan pesan apakah user betul ingin menghapus barang tersebut atau tidak. Setelah user menghapus produk, produk akan otomatis terhapus oleh sistem pada halaman produk. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke halaman kategori produk. Di halaman ini semua data terkait kategori produk tersimpan rapih. Di sini user bisa menambahkan kategori, menghapus kategori dan edit kategori. Untuk menambahkan kategori, user dapat mengklik pada bagian tambah kategori. Di halaman tambah kategori baru, user dapat memasukkan kategori dan juga asal suppliernya dari kategori yang kalian masukkan. Jika sudah, selanjutnya user mengklik simpan kategori, dan kategori akan otomatis ditambahkan oleh sistem pada halaman kategori. Selanjutnya kita akan mencoba untuk edit kategori. User dapat mengklik bagian edit pada kolom aksi. Pada halaman edit kategori, jika kalian ingin mengubah terkait supplier atau nama kategori, itu bisa dilakukan di halaman ini. Jika sudah, user dapat mengklik simpan perubahan, dan otomatis kategori akan terupdate pada halaman kategori. Untuk aksi hapus, sama seperti hapus produk. Ketika user mengklik tombol hapus, akan ada notifikasi pop-up yang menampilkan pesan apakah user yakin ingin menghapus kategori tersebut atau tidak. Jika user sudah menghapus kategori, maka sistem akan otomatis menghapus kategori tersebut pada halaman kategori. Selanjutnya ada halaman supplier. Pada halaman ini akan tampil terkait dengan supplier yang memasok produk-produk atau barang-barang yang ada di toko Amar. Sama seperti pada halaman kategori, di halaman supplier ini, user juga dapat menambahkan supplier baru, hapus supplier dan edit supplier. Untuk menambahkan supplier, user dapat mengklik bagian tambah supplier. Pada halaman tambah supplier, terdapat beberapa kolom yang harus diisi oleh user, yaitu nama supplier, nomor telepon supplier, dan alamat lengkap supplier. Di sini kita akan memberikan contoh untuk mengisi nama supplier dengan nama PT Polim Nusaraya. Nomor telepon kita isi asal saja karena ini hanya demo website, dan terakhir untuk alamat kita coba isi dengan Jalan Merdeka Cimone. Setelah semua kolom terisi, user dapat mengklik simpan supplier, dan sistem akan otomatis menambahkan supplier baru di halaman supplier. Sama seperti pada halaman kategori, pada halaman supplier user dapat melakukan aksi edit. Pada halaman edit, akan tampil data-data sebelumnya yang sudah diinput oleh user, dari nama supplier, nomor telepon supplier, dan juga alamat lengkap supplier. Jadi jika user ingin mengubah informasi terkait supplier akan sangat mudah, tinggal merubah data yang ada, dan mengklik simpan perubahan untuk memperbaharui data supplier. Sistem akan otomatis mengupdate data supplier yang ada pada halaman supplier. Untuk aksi hapus, sama seperti halaman produk dan kategori. Ketika user mengklik tombol hapus, akan ada notifikasi pop-up yang menampilkan pesan apakah user yakin ingin menghapus supplier tersebut atau tidak. Jika user sudah menghapus supplier, maka sistem akan otomatis menghilangkan data supplier yang dihapus dari halaman supplier. Selanjutnya kita ke halaman manajemen kasir. Pada halaman manajemen kasir, admin selaku kepala toko dapat mengatur siapa saja yang berhak menjadi kasir. Pada halaman manajemen kasir, admin juga dapat menambahkan kasir dengan cara mengklik tambah kasir. Pada halaman tambah kasir,
Admin selaku kepala toko dapat masukkan data-data yang sesuai dengan kasir yang mau ditambahkan. Seperti nama lengkap kasir, email kasir, dan password untuk login ke dalam dashboard kasir. Jika data sudah dilengkapi, admin selaku kepala toko dapat mengklik simpan kasir. Sistem akan otomatis menambahkan data kasir baru pada halaman manajemen kasir. Pada halaman manajemen kasir juga terdapat aksi hapus. Ketika admin selaku kepala toko mengklik tombol hapus, akan ada notifikasi pop-up yang menampilkan pesan apakah admin yakin ingin menghapus kasir tersebut atau tidak. Jika iya, maka sistem akan otomatis menghapus data kasir yang dihapus oleh admin pada halaman manajemen kasir. Berikutnya ada halaman pengeluaran. Pada halaman inilah admin mencatat seluruh pengeluaran, seperti iuran sampah, uang makan, uang jajan, dan lain sebagainya. Caranya sangat mudah dengan hanya mengklik tambah pengeluaran. Saya sangat suka kalau soal jajan-jajan begini. Hehehe, sorry guys. Pada halaman tambah pengeluaran, admin dapat mengisi keterangan pengeluaran, jumlah pengeluaran, dan tanggal pengeluaran. Untuk tanggal pengeluaran dapat disesuaikan sesuai dengan tanggal pengeluarannya. Biasanya Mimin suka jajan seblak kalau siang-siang, hehehe. Jika admin sudah mengisi data pengeluaran, admin dapat mengklik simpan pengeluaran. Sistem akan otomatis menambahkan data pengeluaran baru pada halaman pengeluaran. Pada halaman pengeluaran juga terdapat aksi hapus, dengan flow yang sama seperti halaman-halaman sebelumnya. Kalian bisa lihat saja videonya, Mimin capek menjelasinya. Hehehe, maaf guys, Mimin haus. Karena Mimin haus, sekarang biar Maman yang menjelaskannya sambil menunggu Mimin sedang minum. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman laporan stok barang. Di sini admin dapat melihat keseluruhan data dari stok barang yang tersedia di toko Amar, dan admin juga dapat mencetak laporan stok yang tersedia untuk kebutuhan pencatatan toko. Data pada halaman laporan stok barang, didapat dari data pada halaman produk dan juga data pada halaman laporan transaksi. Last but not least, wih keren kan Maman pakai bahasa Inggris, hehehe. Yang terakhir dari dashboard atau tampilan website sisi admin, yaitu ada halaman laporan transaksi. Di sini semua data terkait transaksi ditampilkan. Data terkait transaksi didapat dari halaman pengeluaran, dan halaman transaksi pos yang ada pada dashboard atau tampilan website dari sisi kasir yang akan dijelaskan nanti. Kemudian ada informasi mengenai pendapatan kotor, total pengeluaran, pendapatan bersih, dan juga total keuntungan. Pada halaman laporan transaksi, admin juga dapat melihat daftar riwayat transaksi dan informasi pendapatan toko sesuai dengan range tanggal yang diinginkan, dan juga dapat mencetak laporan transaksi yang sudah dipilih dari range tanggal tersebut. Sebelum masuk ke halaman kasir, pada tampilan admin dan kasir terdapat fitur logout. Ketika admin atau kasir mengklik tombol logout, sistem akan otomatis membawa atau menampilkan kembali halaman landing page. Seperti yang sudah Maman jelaskan di awal, setelah tadi Maman menjelaskan seluruh tampilan halaman yang terdapat pada sisi admin, sekarang Maman akan menjelaskan tampilan yang terdapat pada sisi kasir. Pertama-tama kita akan mencoba login sebagai kasir menggunakan email kasir@gmail.com dengan password kasir123, lalu mengklik tombol masuk. Nah, pada tampilan kasir, yang pertama di sini terdapat halaman dashboard kasir. Pada halaman ini terdapat sapaan untuk kasir, dan di halaman dashboard ini juga terdapat tombol transaksi baru yang akan mengarahkan kalian ke halaman transaksi pos. Halo Mimin kembali. Kalau soal transaksi seperti ini, serahkan saja kepada Mimin, biar Mimin yang menjelaskan, hehehe. Oke guys, ayo kita lanjut. Pada halaman transaksi pos inilah, kasir dapat menginput transaksi ketika ada pelanggan membeli sesuatu di toko. Mimin akan mencoba melakukan transaksi dengan mengklik produk yang otomatis akan langsung masuk ke keranjang kasir pos. Pada keranjang kasir pos terdapat jumlah barang per produk, total pembayaran yang otomatis terhitung oleh sistem dengan mengalihkan harga satuan produk dengan jumlah barang per satu produk, lalu ditambahkan dengan harga dari jumlah keseluruhan barang dari seluruh produk yang dipilih. Pada keranjang kasir pos juga terdapat uang bayar yang harus diinput oleh kasir, dan uang kembalian yang otomatis sudah dihitung oleh sistem, dengan mengurangi uang bayar dengan total pembelian.
Jika sudah selesai input barang dan uang bayar, kasir dapat mengklik bayar sekarang. Transaksi tadi akan otomatis tampil pada riwayat transaksi yang bisa dicek pada bagian bawah halaman transaksi POS. Pada tabel riwayat transaksi ada beberapa aksi yang dapat dijalankan, yaitu detail, struk, dan hapus. Untuk aksi detail, akan menampilkan halaman detail transaksi yang berisi kode transaksi, tanggal transaksi, total harga transaksi, uang bayar, kembalian dan total keuntungan, serta produk apa saja yang terjual. Pada aksi struk dapat digunakan untuk mencetak struk transaksi layaknya seperti minimarket, jadi ada rincian transaksi dan lain-lainnya seperti yang terlihat pada video. Pada detail transaksi juga terdapat aksi hapus yang memiliki flow yang sama dengan aksi-aksi hapus pada halaman-halaman sebelumnya, seperti halaman produk, halaman kategori, halaman supplier, dan halaman-halaman lainnya yang sudah Mimin dan Maman jelaskan. Teman-teman dan Bapak Gunawan Budi Sulistyo yang kami hormati, demo sistem yang baru saja ditampilkan bukan sekadar baris kode pemrograman yang berjalan di atas layar komputer. Lebih dari itu, website ini adalah jembatan. Jembatan yang membawa toko Amar keluar dari era tebak-tebakan stok yang penuh risiko, menuju era pengelolaan yang presisi, transparan, dan terukur. Betul sekali Maman. Melalui transformasi digital ini, tidak akan ada lagi waktu 20 menit yang terbuang sia-sia hanya untuk mencari satu pek plastik Mika di dalam gudang yang berdebu. Tidak akan ada lagi kekecewaan pelanggan yang harus pulang dengan tangan kosong, dan yang terpenting, tidak ada lagi rasa cemas bagi pemilik toko saat menghitung keuntungan di akhir bulan. Di awal tadi, Maman sempat mengatakan bahwa digitalisasi seharusnya bukan cuma milik korporasi besar berskala global dengan modal miliaran rupiah. Digitalisasi adalah hak bagi setiap pelaku usaha kecil, termasuk toko Amar di sudut jalan. Betul sekali Maman, karena ketika UMKM seperti toko Amar mampu bertahan dan naik kelas secara digital, maka fondasi ekonomi bangsa kita pun akan berdiri dengan jauh lebih kokoh. Maman mewakil teman-teman dari kelompok Dev TV sadar, bahwa sistem yang dibangun ini tentu masih memerlukan ruang untuk berkembang dan disempurnakan. Oleh karena itu, kelompok Dev TV sangat terbuka untuk menerima segala masukan, kritik, maupun saran dari Bapak Gunawan serta teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada kelompok Dev TV. Demo video website kami cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.